Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas pernyataan Presiden yang terakhir yang bikin cukup heboh suasana politik di Indonesia. Dalam ulang tahun Partai Perindo di Ainus Tower, Jakarta, hari Senin kemarin, Presiden Jokowi mengatakan, tadi Pak Ari, Ketua Umum Perindo menyampaikan saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, jadi gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Walaupun pakai kata kelihatannya, tapi udah cukup membuat orang heboh. Pertanyaannya, sebenarnya Jokowi (2) sebenarnya dukung Ganjar atau Prabowo atau titik-titik. Sebab selama ini orang tahunya Pak Jokowi setelah tidak jadi 3 periode atau diperpanjang lebih menjagokan Ganjar karena indikasinya projo kampanye besar habis-habisan justru untuk Ganjar. Kok tiba-tiba Pak Jokowi belok ke Prabowo? Ini serius atau tidak? Itu juga pertanyaan. Kita lihat video berikut ini. Tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Itu jelasnya kutipan beliau. Saya pertama ini tadinya mau ke Profesor Cipta Lesmana, tapi karena sumbernya ini dari istana, terpaksa saya beralih ke Paldo Maldini. Ini Paldo sebagai orang istana, ini serius atau bercanda? Ya, terima kasih Pak Karni. Sehat, senang sekali melihat Pak Karni masih terus bersemangat. Dan abang-abang di sini mohon izin Bang, agak kikuk juga Bang, duduk di tengah. Tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan Pak Karni. Karena kita melihat bagaimana seorang pemimpin, presiden dalam hal ini Bapak Jokowi, gitu, berusaha untuk membangkitkan ruang-ruang untuk kontestasi yang lebih happy gitu. Mengajak orang-orang untuk berpikir bahwa kepemimpinan kita pesta demokrasi, yaitu namanya pesta ya Pak. Jadi kita harus menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Lihat tadi cara Pak Jokowi berbicara dengan Pak Prabowo gitu. Kita tahu bahwa hubungan mereka berdua sangat dalam. Dalam derajat tertentu kita bisa bilang Pak Prabowo mendapatkan jabatan sipil pertamanya dari Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dari Solo ke DKI itu juga karena Pak Prabowo gitu. Jadi
hubungan emosional mereka ini dalam sebenarnya Pak Karni. Saya dulu juga menjadi juru bicara Pak Prabowo dan ketika debat-debat bersama, wah kita sekubu dulu ya Pak Andre dan Pak Zaki ya. Ketika sekubu dulu kita lihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam debatnya pun sering ngomong, oh iya saya sepakat dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga bilang, iya seperti yang dibilang sama Pak Prabowo gitu. Ya kita kadang-kadang waktu itu susah juga Pak Karni. Ini keduanya bersepakat kenapa mereka malah berdebat gitu kan. Tapi lagi-lagi kami ingin menyampaikan bahwa upaya untuk membangun kontestasi, membuka api demokrasi, belum juga nanti pasti ditanyakan yang lain bagaimana gitu. Pak Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada kader partai Golkar yang telah membangun bangsa ini dari cukup lama, Pak Erlangga gitu. Dalam derajat tertentu mungkin kita melihat bahwa presiden ingin memastikan transisi kepemimpinannya berjalan dengan bahagia gitu loh Pak. Dengan penuh sukacita gitu. Dengan apa ya? Dengan penuh dengan pertarungan ide yang menarik gitu loh Pak Karni. Bahkan banyak juga orang bilang Pak Jokowi sama Pak Anies bagaimana gitu. Dalam artian kami melihat bahwa ya Pak Anies pun ketika selesai menjadi gubernur pamit dengan baik-baik kepada Pak Jokowi. Dan kita semua melihat itu. Di sisi kita melihat tidak ada permasalahan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies. Nggak tahu kalau dari sisi Pak Anies dan teman-temannya gitu. Nah jadinya hubungan yang dibangun oleh orang-orang yang akan memimpin bangsa ini Pak Karni. Mereka sedang menunjukkan cara untuk menjadi teladan gitu. Cara untuk menjadi orang yang akan melanjutkan transisi kepemimpinan. Tentu pertanyaan selanjutnya, apakah ini bentuk dukungan, apakah ini bentuk endorsement, ya itu variabelnya tentu lebih banyak gitu. Karena kan misalnya Pak Karni punya anak gitu, mau atau jangan Pak Karni deh, beneran lagi jangan-jangan. Bang Zaki mau nyalek gitu loh Pak. Bro gue mau nyalek nih, dukung ya? Ya dukung lah Bang gitu, semangat Bang gitu. Tapi partainya beda sama saya gitu, memilih hal lain gitu loh. Apalagi kalau saya satu dapil sama Pak Zaki, belum tentu saya akan memilih Pak Zaki. Tapi saya dukung Bang Zaki untuk jadi anggota dewan, misalnya Pak Karni. Jadi variabelnya tentu lebih banyak. Banyak juga yang memperdebatkan soal etika politik gitu. Karena kan kita hari ini terjebak dalam polarisasi Pak Karni. Kalau tidak A, maka bukan B gitu kan. Nah Pak Jokowi juga bilang 2023 kita akan krisis gitu, krisis energi, krisis pangan. Jadi kita butuh politik yang tidak jauh dari rakyat gitu. Politik yang bahagia, politik yang gembira, politik yang mendorong adanya orang-orang yang layak dalam tanda kutip Pak Prabowo secara posisi politik punya partai, secara elektabilitas punya angka gitu. Ya didukung saja gitu. Tapi lagi-lagi menurut kami dengan kondisi kita yang akan krisis, polarisasi, tentu kita butuh banyak upaya-upaya Pak untuk membuat ini lebih sejuk, lebih happy. Kalau bahasa anak-anak milenial tuh lebih chill Pak Karni gitu. Jadi mereka merasa bahwa memang semuanya akan membawa ide untuk pertarungan di 2024, Pak Prabowo dan yang lain gitu, agar bisa memastikan pengganti Pak Jokowi nanti adalah orang yang menjalani proses demokrasi ini dengan happy, dengan bahagia. Jadi bagi kami inilah sesuatu yang sangat membahagiakan Pak Karni. Melihat tidak ada kasakusuk, mencari salah, mencari masalah gitu. Karena politik harus kembali didekatkan dengan rakyat, namanya pesta demokrasi, ya mari kita berpesta. Dengan upaya mendorong seluruh orang-orang terbaik untuk menjadi calon pemimpin selanjutnya. Kira-kira begitu Pak Karni, sebagai awalan dari kami. Jadi memang udah pantas Anda diangkat jadi juru bicara presiden. Latihannya kan di ILC Pak Karni. Membawakannya sekarang lebih lebih dewasa itu. Jadi ini agar happy aja ya dari Suasananya tadi ketawa. Mohon maaf Pak Prabowo, disambut dengan gelak tawa. Iya, tapi semua didukung gitu. Ya pada prinsipnya kita nanti kan juga sudah melihat ya. Ada orang-orang yang diasosiasikan misalnya dengan Pak Jokowi, Pak Ganjar. Ya relawan Pak Karni pasti di bawah itu merasa presiden akan dukung A, dukung B, dukung C gitu.
Kan nanti kan akan ada perpecahan Pak Karni. Jadi dengan kondisi begini, ya Pak Presiden menyatakan siapapun yang akan melanjutkan kepemimpinan saya akan dukung gitu. Tapi apakah akan menjadi pilihan pada akhirnya itu kan faktor Ya, partai. tapi apapun juga ini bikin was-was apa Jokowi Ganjaris. Ya kalau was-was di relawan Pak Karni pasti was-was lah Pak. Bukan, kok jadi berbelok begini Pak Jokowi ke Prabowo. Iya, kalau relawan kan relawannya Pak Prabowo juga merasa khawatir kalau saya Pak Jokowi lagi sama Pak Erlangga misal. Tapi lagi-lagi Enggak, Pak. selama ini udah siap. Siap semua. Relawan Prabowo udah siap. Oh, iya. Ini nanti dia akan bicara di Pak Andre Rosiade Pak Karni. Tapi yang jelas di bawah itu kan kondisinya kita lagi terpecah-pecah gitu. Jadi ya pada akhirnya Pak Jokowi memilih untuk membawa suasana yang tidak terpecah. Sehingga ya kita menghadapi krisis, menghadapi pemilu dengan bahagia. Dan dia juga seolah-olah memberi semangat juga Iya. sama Erlangga. Iya semangat Pak Erlangga. Karena Partai Golkar kan sudah 32 tahun terlibat dalam kepemimpinan Pak. Tapi saya belum pernah dengar dia kasih selamat ke Puan atau Beberapa kali. dukung Puan. Beberapa kali memang kan ada kejadian Pak Presiden pergi ke IKN toh Bang. Ke kampungnya, Pak Zaki Kalbar ya, ke Kalimantan Timur meninjau IKN dengan Bu Puan gitu. Ya paling nanti kalau saya itu terjadi kita akan membahasnya lagi Pak Karni. Apalagi ke Anies kan. Pamit kemarin Pak, pamit kemarin baik-baik. Formula E datang Pak Iya, Presiden. nonton. Iya. Kalau ini kan Makanya Pak Karni yang kadang-kadang. akan meneruskan estafet saya kira-kira. Iya, gitu. kita kadang-kadang bingung juga nih yang pengen pecah-pecah ini gitu. Kita pengen satu aja nih, sama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Sebetulnya bukan pecah-pecah, ya itu demokrasi. Demokrasi, kontestasi ide tuh Pak. Jadi kalau pilihan itu tunggal ya itu bukan demokrasi. Betul, setuju Pak Karni. Jadi bukan kemarin itu sekedar nyenang-nyenangin Mas Prabowo ya. Ya pertama dia minta maaf, tapi memang perhitungannya kalau sudah lebih kompleks dan lagi-lagi Pak Karni gitu. Hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini memang kita bisa bilang dalam gitu loh Pak. Lama gitu loh Ya Pak. tapi yang meyakinkan melanjutkan kiprahnya Pak Jokowi justru Ganjar. Ya kata pendukung Ganjar, kata beberapa orang, kata Pak Karni gitu kan. Nah jadinya lagi-lagi gitu. Pada akhirnya kita akan melihat akan banyak hal-hal kayak gini Pak Karni. Baik, sekarang saya ingin tanggapan dari Profesor Cipta Lesmana. Terima kasih Pak Karni. Saya 1000% bertolak belakang dengan pendapat kawan kita dari Seknek. Jadi seolah-olah kita itu diajak, sudah sepakat lah, jangan ribut-ribut lah. Jangan pecah belah bangsa ini. Sepakat Prabowo jadi presiden, menggantikan saya nanti. Ini di mana demokrasinya di sini? Bingung juga saya. Saya begitu dengar pidato itu, saya lihat di televisi, langsung saya ngomong sama teman saya. Jokowi telah melanggar etika politik. Etika politik. Etika politik. Nggak bisa dia ngomong begitu. Dia presiden. Ada yang mengatakan dia berhak dong. Jangan lupa, Presiden Republik Indonesia mesti kan mengayomi semuanya. Kalau dia mau dukung boleh saja, tapi dukung dari belakang. Jangan secara open ngomong begitu dong. Memang Pak Jokowi kadang-kadang juga suka aneh-aneh menurut saya perilakunya gitu ya. Ini kata orang Belanda open bar. Ya, waktu ulang tahun Golkar dia puji habis-habisan Erlangga. Sepertinya ini calon presiden yang paling bagus. Terus ketemu lagi dengan Erik, ditepok-tepok. Ini cawapres yang bagus sekali.
Oh, cawapres. Cawapres. Mau digandingkan Erik, mau digandingkan sama Prabowo. Makanya Erik kan terbang ke Kemhan waktu itu kan, bicara berdua gitu. Ketemu Jokowi lagi, Ganjar. 1 tahun kata, 1 bulan, 1 jam bicara gitu ya. Wah, spekulasi lagi. Pilihan Jokowi adalah Ganjar gitu ya. Nah, saya kepengen mengajak teman-teman sekalian yang di sini untuk coba memori kita mundur. Waktu Pilpres yang terakhir ini, itu pertikaian antara Prabowo dan Jokowi. Tajam sekali, luar biasa sekali. Saya orang komunikasi, saya perhatikan kata per kata. Ya, bagaimana Prabowo menyerang Jokowi habis-habisan. Negara ini akan hancur kalau Jokowi jadi presiden lagi. Apakah negara ini nggak ada orang lain lagi? Tukang kayu kok jadi presiden? Maksud saya, serangan Pak Prabowo terhadap Jokowi ini luar biasa, keras sekali. Keras sekali. Nah, terus waktu hitung-hitungan suara di kantor KPU, nyaris bakar-bakaran. Luar biasa sekali. Ini semua saya catat semuanya Pak Karni. Luar biasa sekali ya. Untung polisi sama TNI cekatan sekali waktu itu. Sampai ditomang segala itu, hampir lagi meledak waktu itu. Nah, tapi setelah presiden dilantik, setelah itu berpelukan. 2 tokoh ini naik MRT sampai ke Sogo, makan mie kuah atau makan apa nggak tahu gitu. Luar biasa sekali. Tiba-tiba suasana begitu panas, seret. Bisa adem, bisa peluk-pelukan begitu ya. Banyak orang heran juga. Ya mungkin memang Pak Jokowi ini orangnya ya tidak pendendam. Pak Jokowi ini orangnya baik, macam-macam. Tapi bagi saya sebagai analis politik, ini mengherankan. Lalu dikasih posisi Menhan gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa inilah wujud persatuan, wujud dari jangan pecah-pecah gitu ya. Udahlah, kita sepakat sajalah ya. Prabowo yang menggantikan saya sebagai presiden, sudah nggak usah ribut-ribut lagi ya, Pak Karni itu ya. Jadi buat apa ya kita pilpres gitu ya? Ini bisa bikin bukan calon presiden, baca presiden, bakal calon presiden. Apa nggak jadi down begitu ya? Yang lain-lain ini bisa jadi patah semangat kan? Waduh, presiden kita ini sudah memberikan dukungan penuh. Kelihatan sekali dari pidatonya di Perindo itu ya. Jadi saya tetap berkeyakinan seyogianya Pak Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan yang begitu spesifik sekali gitu ya. Bahwa beliau mendukung Prabowo. Bahwa beliau mengajak ya semua stakeholder kira-kira begitu ya. Untuk ikut juga mendukung Pak Prabowo. Misalnya gitu ya. Ini menurut saya bisa merusak situasi demokrasi. Memang betul ya. Jadi misalnya kenapa tadi ada pertanyaan, kenapa Pak Jokowi tidak pernah terang-terangan mendukung Puan Maharani misalnya. Bukan saya orang Puan, bukan gitu ya. Kenapa nggak terang-terangan mendukung Erlangga sebagai ketua KIP? KIP katanya dilahirkan oleh Pak Jokowi katanya gitu ya. Nah ini jadi simpang siur. Saya kira para tokoh-tokoh politik sekarang lagi sibuk, lagi mencoba menganalisis apa sebetulnya arahnya kemana dengan pernyataan Pak Jokowi ini. Saya yakin ini semua lagi pada bicara-bicara, kasakusuk gitu ya. Nah ini dari segi demokrasi menurut saya tidak baik. Kalau kita bicara demokrasi, sudahlah, lepas sajalah, biar rakyat yang menentukan, ya kampanye secara demokratis, secara damai, biar rakyat yang menentukan nanti pada tanggalnya itu mencoblos siapa. Mestinya kan begitu kalau demokrasi yang bagus gitu. Itu pendapat saya Pak. Jadi arahnya menurut Profesor kemana Pak Jokowi ini? Pak Jokowi ini kadang-kadang kan we don't know, kita nggak tahu. Jangan-jangan arahnya menjebak, bisa juga.
Pak Jokowi ini hebat sekali, permainannya hebat sekali. Bisa juga dia menjebak dengan cara, itu ada dalam komunikasi ada. Saya mau sikat Pak Karni, tapi saya tinggikan Pak Karni. Itu katanya sistem gado-gado. Martabak. Angkat martabak, dijatuhkan begitu loh. Saya katakan kemungkinan bisa. Nobody knows Pak Karni. Tidak ada seorang pun yang mengetahui persis apa tujuan Pak Jokowi meluncurkan pernyataan itu. Belum tentu Pak Jokowi memang kepengen sekali Pak Prabowo. Memang yang jelas siapa calon presiden nanti, Pak Jokowi minta satu garansi. Kita sudah tahu, semua calon presiden yang mau dukungan Pak Jokowi harus mendukung 1000% IKN. Harus itu. Kita sudah tahu. Siapa yang calon presiden yang begini, langsung dicoret. Nggak bisa. IKN adalah proyek impian Pak Jokowi yang kita dengar dengan harga berapapun, dengan resiko apapun, harus berhasil. Kemarin kita lihat caption, ya, akhir 2024 rampung semua ibu kota baru kita. Amin, ya. Dan tahun depan 2023 perayaan Republik Indonesia akan berlangsung di IKN nanti. Bukan lagi di Istana Merdeka di sini, bukan. Itu impian beliau. Nah mungkin Pak Prabowo dianggap mendukung 1000% pembangunan IKN sesuai dengan jadwalnya barangkali begitu ya. Saya tidak tahu. Tapi saya kira yang lebih 1000% Ganjar, bukan Prabowo. Prabowo saya belum lihat dia arah ke situ. Ganjar kelemahannya dikurung sama ibu, jadi nggak berani ngomong. Ya, dikurung, sayang gitu ya. Kita lihat survei tinggi, tapi nggak bisa apa-apa. Saya berapa kali kontak Pak Ganjar, gimana Pak Ganjar? Saya nggak bisa apa-apa, Prof. Saya kan kader PDIP. Selama nggak dapat green line, saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya ngomong nanti dianggap kurang ajar. Saya berikan ceramah di mana dianggap kampanye-kampanye. Saya tidak kampanye. Saya diundang sebagai lulusan Gama misalnya gitu, kata demikian gitu. Jadi serba salah. Jadi Ganjar ini nggak berani ngomong. Di luar seperti diem aja gitu ya. Ya paling lari bersama, sama-sama ya olahraga misalnya gitu ya. Kesian, Ganjar ini kesian ya. Dia dikurung betul-betul. Padahal kalau kita lihat survei, bukan satu survei, banyak survei, tinggi ya. Kita sudah tahu lah survei ini 3 yang paling tinggi. Prabowo, bukan urutan, bukan Prabowo, Ganjar, Anies. Kita lihat 3 ini yang memang ya inilah. Kesian Ganjar ini terkurung. Tapi ada KIB. Kenapa? Ada KIB kok. Yes. Lagi main mata sekarang. Main mata mau nyemplung ke KIB. Saya dorong Ganjar, ya. Pak Ganjar, ini survei tinggi sekali, pendukung Anda begitu hebat sekali. Anda mau diem terus sampai kapan? Ada yang mengatakan last minute Ibu Mega akan terpaksa memberikan dukungannya kepada siapa? Kepada Ganjar. Habis ini kawan kita yang bikin survei ini selalu puan itu rendah sekali. Saya nggak tahu 0, sekian. Nah, saya nggak tahu sejauh mana kebenaran survei itu. Tapi saya lihat banyak survei selalu 0, sekian gitu ya. Aduh kesian sekali. Padahal PDI segitu gede ya. Iya. Masa 0 dikasih puan. Ini lembaga survei dipertanyakan. Nanti tanya tukang survei ini. Waldo tadi mau tanya. Iya, izin banget Prof. Jadi memang tadi sempat disampaikan bahwa ya kita bisa berdebat soal etika, tapi suasana polarisasi, suasana yang bukan pecah belah sih Prof. Ya kita tetap mendorong pertarungan ide, tapi ya Presiden harus membuat suasana menjadi akrab dan menyenangkan. Itu aja sih Prof. Jadi ya
bukan berarti ada dukungan pasti karena memang ada variabel lain untuk siapa yang akan didukung oleh presiden. Tapi mendorong orang-orang baik karena politik Pak Jokowi kan politik yang membahagiakan gitu. Politik yang tidak boleh kita agak ya tajam ya. Kemarin 2019 tajam sekali. Mungkin itu sedikit Prof, izin. Thank you. Kayaknya Paldo siapapun presiden nanti cocok masih jadi juru bicara. Jadi presiden menurut Prof boleh nggak mendukung salah satu calon? Presiden mau tidak mau harus mendukung. Dia kan bukan patung, dia punya aspirasi. Aspirasi Tetapi boleh. alangkah baiknya, alangkah etisnya, saya dukung Karni Ilyas dari belakang. Karena Pak Jokowi ini ingat, kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia harus mengayomi semua kekuatan, kecuali kekuatan teroris misalnya gitu ya. Gak bisa terang-terangan dong ya. Dukung Prabowo, dukung Prabowo. Sudahlah, hapus aja, nggak pakai pemilu lagi sudah begitu. Jadilah kita negara Korea Utara, diktator begitu. Jadi ini Partai Gerindra gak perlu kampanye lagi ya? Ya silakan. Iya, gak perlu kampanye. Pendapat saya belum tentu disepakati oleh banyak pihak. Banyak yang menyerang pendapat saya, bagus. Itulah namanya demokrasi. Boleh dong, ya boleh. Baik Prof. Pemirsa, politik itu adalah seni mencari segala kemungkinan. Kata Benjamin Franklin, pendiri Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita dengar dari partai yang baru saja mendapat restu dari presiden kita bahwa dialah kandidat yang ditunggu-tunggu itu. Andre Rosiade. Ini penampilan perdana dari Andre sebagai juru bicara Gerindra. Jadi hari ini diangkat, hari ini langsung bicara di sini. Jadi kita ingin dengar tanggapannya atas dukungan Pak Jokowi ini. Ini kabar baik atau kabar buruk? Baik, terima kasih Pak Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dukungan Pak Jokowi ini memberikan semangat kepada Pak Prabowo dan juga kami kader-kader Partai Gerindra. Dengan dukungan ini tentu kita di internal Gerindra akan lebih semangat lagi bekerja untuk meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo insya Allah kami antarkan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Dan saya rasa hal yang wajar ya Bang Karni, kalau seorang presiden ingin ada penerusnya yang bisa meneruskan kebijakan-kebijakan beliau. Itu hal yang lumrah. Ya, di luar negeri juga Obama terang-terangan dukung Hillary kok gitu loh. Lalu pertanyaannya kenapa sih Pak Jokowi memberikan sinyal yang terang-benderang bukan hanya di HUT Perindo. Berapa hari sebelumnya juga di Indo Defense Expo
di Kemayoran, Pak Jokowi juga sudah menyatakan terang benderang. Restu-restu apa lagi, dari awal sudah memberikan restu dan dukungan kepada Pak Prabowo. Menurut saya hal ini hal yang wajar. Karena apa? Karena ternyata dalam perjalanan waktu Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi. Pak Prabowo adalah salah satu menteri yang menunjukkan kinerja terbaik di kabinet Pak Jokowi. Dan juga Pak Jokowi memahami dan menyadari memang dan memberikan apresiasi memang Pak Prabowo lah yang layak untuk meneruskan estafet kepemimpinan beliau. Kan beliau melihat 3 tahun terakhir ini bagaimana Pak Prabowo bekerja dan chemistry ini terbangun dengan baik. Apalagi historis yang disampaikan Valdo kan jelas. Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi untuk ke Jakarta. Lalu Prof. Cipta bicara soal polarisasi bersama Valdo. Memang sekali lagi Pak Prabowo bersama Pak Jokowi ini adalah figur yang fenomenal. Kenapa saya bilang figur fenomenal? Tadi Prof. Cipta bicara soal dan Valdo bicara polarisasi di pemilu 2019. Kita tahu Pak Prabowo adalah penantangnya Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo melihat situasi 2019 yang begitu genting waktu itu, di mana antar anak bangsa terancam terjadinya perpecahan, seperti yang disampaikan Prof. Cipta. Beliau ini mantan prajurit, Pak Karni, mantan prajurit yang punya semangat Sabta Marga, yang juga punya jiwa patriot. Dia tidak ingin NKRI ini pecah, tidak ada ingin rakyat ini gontok-gontokan, sehingga beliau memutuskan bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi. Yang terjadi apa, Bang Karni? Ya, Pak Karni, stabilitas politik terbangun, kondusivitas politik tercipta, sehingga Indonesia berhasil menghadapi pandemi COVID-19. Ya, karena apa? Karena Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Indonesia salah satu negara yang dianggap seluruh dunia sukses menghadapi pandemi COVID-19. Tadi Valdo bilang krisis, ya, akan ada krisis. Bahkan Presiden berulang-ulang kali menyampaikan ada 66 negara yang akan menghadapi krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Dan insya Allah Indonesia akan mampu menghadapi itu. Kenapa Indonesia mampu? Karena sekali lagi Prabowo mendukung sepenuhnya Pak Jokowi, ya, sehingga situasi politik yang waktu itu yang disampaikan Prof. Cipta itu sangat tegang, itu sekarang kondusif, Bang Karni. Inilah yang dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dan jadi wajar Pak Jokowi melihat perjalanan Pak Prabowo begitu tulus bekerja, begitu tulus mendukung beliau, dan beliau melihat Pak Prabowo memang layak meneruskan estafet kepemimpinan beliau, sehingga Pak Jokowi pun terang benderang menyampaikan setelah saya ya kelihatannya Pak Prabowo gitu. Dan kita lihat Pak Prabowo juga salah satu orang tamu pertama Pak Jokowi di Lebaran bulan Mei 2022 yang lalu. Lalu September yang lalu juga Pak Prabowo diajak oleh Pak Jokowi ke Maluku untuk bagi-bagi BLT. Dan memang chemistry-nya terlihat. Jadi gitu Bang Karni. Jadi intinya apa? Sekali lagi yang disampaikan Pak Jokowi tentu memberikan semangat kepada Pak Prabowo dan juga kami di kader Partai Gerindra, dan tentu kita akan lebih bekerja keras untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024 nanti. Dan sekali lagi ya, tadi disinggung polarisasi, itu kalau itu terjadi tentu merugikan Indonesia. Nah, Pak Prabowo itu Bang Karni adalah figur pemersatunya. Terbukti beliau bisa bersatu padu menjaga persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI dengan Pak Jokowi. Insya Allah 2024 kalau ada polarisasi Mas Anies dan Mas Ganjar, faktor pemersatu Indonesia itu namanya Prabowo Subianto. Jadi insya Allah tidak salah kalau Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo Subianto. Karena memang kinerjanya moncer, lalu memang kemampuan Pak Prabowo itu luar biasa.
wajar Pak Jokowi berharap tongkat estafet kepemimpinan itu diserahkan ke Pak Prabowo dengan harapan komitmen Pak Prabowo agar meneruskan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi untuk membangun Indonesia. Jadi hal yang wajar saja Pak Karni kalau Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo karena memang sekali lagi memang kinerjanya moncer. Sebagai Menteri Pertahanan bagus gitu loh. Tidak ada masalah, komitmen politiknya jelas gitu loh. Tidak A hari ini A, besok B, nggak kelemer-kelemer gitu loh. Wajar, apalagi Indonesia, dunia 2023 ini menghadapi krisis, kita butuh pemimpin yang kuat. Tapi bisa mempersatukan seluruh kelompok. Ya itulah makanya Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Gitu Pak Karni. Enggak, dari tadi uraian Anda itu seolah-olah kalau udah direstui oleh Presiden Jokowi, jadi kita. Jadi Artinya ada nggak nyinggung bagaimana kemungkinan rakyat akan kasih suara? Tapi tentu Anda lebih melihat dukungan itu Pak dukungannya Karni, Pak Jokowi. tentu dukungan itu butuh proses. Kan kita negara demokrasi, tentu akan melewati pemilu secara konstitusional. Tapi dukungan itu penting, kenapa? Karena pemilih Pak Jokowi tentunya nanti di pemilu 14 Februari 2024 nanti insya Allah akan bergerak memilih Pak Prabowo di 14 Februari. Kan itu yang diharapkan dengan dukungan itu. Bukan hal-hal yang lain ya. Karena Pak Jokowi presiden akan ada, nanti mungkin pakar konstitusi yang bicara Pak Ferry Amsari. Tapi yang diharapkan kita bagaimana berimigrasinya pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Itu yang kita harapkan. Kita tahu Pak Prabowo kan lemah di beberapa basis yang memang basis itu pemilih Pak Jokowi. Harapan kita dengan dukungan secara terbuka Pak Jokowi itu ya tentu harapan kita suara pemilih Pak Jokowi akan bergeser memilih Pak Prabowo. Seperti itu Bang Karni. Jadi tidak simsalabim Bang Karni. Proses pemilu tentu dilalui dan kami kader-kader Partai Gerindra sesuai arahan Ketua Harian harus tambah semangat bekerja, tambah semangat di lapangan untuk menemui rakyat dan meyakinkan rakyat untuk memilih Pak Prabowo. Saya contoh hari ini Bang Karni, dari lapangan bertemu masyarakat di Sumatera Barat, terbang ke Jakarta khusus datang ke ILC ini. Karena perdana juga kali. Ya, jadi memang dari lapangan ini Bang Karni, lihat bajunya masih putih krem. Dari lapangan ini habis bertemu dengan masyarakat. Karena arahannya Pak Prabowo itu jelas. Kader Gerindra itu harus dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Harus bisa menjadi solusi masyarakat. Nah, itu yang kami lakukan di tengah-tengah masyarakat Bang Karni. Insya Allah dengan cara itu Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Ini memang tepat lah Pak Prabowo pilihan Anda jadi juru bicara. Kalau dia dengar kupingnya ada gitu. Bang Karni, kami hadir bukan hanya sebagai juru bicara, tapi sebagai pejuang-pejuang politik Partai Gerindra yang turun ke lapangan Bang Karni. Ya saya dengar ada banyak turun di Sumatera Barat sana. Maka menurut saya nggak layak lagi jadi caleg, jadi gubernur langsung. Masya Allah. Udah janjian ini. Pak Kasih mengendorse Anda. Coba tanya dulu sama Prof Cipta, ini etika politiknya gimana Prof? Saya kan nggak presiden kan. Tapi tidak hanya Pak Prabowo ada tadi. Pak Jokowi juga ada. Mungkin yang panas kupingnya Ibu Mega, bukan. Karena melupakan aja siapa Ibu Mega gitu. Baik, sekarang ke Erzaki Mahendra Putra, politisi Partai Demokrat. Apa tanggapan dari Demokrat terhadap dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo? Ya, makasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam senior-senior semua di sini.
Kalau dari kami sebenarnya ingin bertanya kepada Bang Faldo itu. Pak Jokowi kemarin sebelum mengucapkan itu, yang membisikkan siapa itu? Agak khawatir kita, ya kan? Takutnya Pak Jokowi ini menggali kuburan sendiri gitu, dengan menunjukkan ketidaknetralan di depan publik gitu. Nah, ini masalah besar gitu, karena bagaimanapun kalau kita bicara mengenai pilpres itu kan jalan apa istilahnya? Jalan Allah gitu, jalan Tuhan yang ditunjukkan dalam bentuk diimplementasikan kehendak rakyat yang memilih siapa presiden selanjutnya gitu. Bukan Pak Jokowi, bukan gitu. Nah sehingga kami agak bingung juga gitu ngelihatnya gitu ya. Ada apa nih gitu? Apakah kemudian Pak Jokowi ini tadi ternyata Prof Cipta punya jawabannya? Ada kekhawatiran bahwa ada program utama Pak Jokowi tadi IKN ya. Menurut Prof Citra gitu, Prof Cipta, mohon maaf. Bisa-bisa tidak dilanjutkan gitu. Sehingga Pak Jokowi akan mencari siapa capres yang akan melanjutkan. Ini tadi menurut Prof Cipta, tapi kalau kami melihatnya adalah mungkin ada beberapa program Pak Jokowi lah yang ada kekhawatiran tidak berlanjut dan sebisa mungkin mencari penerusnya yang mau melanjutkan gitu. Padahal kan bagaimanapun ya kita tahu fokus rakyat ya mungkin bukan beberapa pembangunan itu gitu. Saya kok IKN kan tadi Prof Cipta ya. Ada beberapa proyek lain yang mungkin rakyat fokusnya tidak di situ. Sehingga ada kekhawatiran Pak Jokowi kalau nanti capresnya atau presiden yang terpilih bukan yang diharapkan oleh beliau, nanti beberapa program tadi tidak dilanjutkan. Ya bagaimanapun rakyat ini kan fokusnya saat ini pemulihan ekonomi sebenarnya nih. Pemulihan ekonomi, inflasi turun, pertumbuhan ekonomi jadi tinggi, semakin tinggi. Lalu yang paling penting penghasilan meningkat, lapangan kerja terbuka. Dan yang paling penting adalah daya beli meningkat. Jadi jangan bicara inflasi turun, pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi daya beli masyarakat menurun. Nah inilah yang menjadi fokus rakyat saat ini sebenarnya. Bukan tadi mungkin beberapa hal kekhawatiran Pak Jokowi ya, yang menjadi harapan rakyat juga bahwa ingin ada perubahan dan perbaikan ke depannya gitu. Yang sedang Demokrat upayakan melalui rencana koalisi perubahan nanti bersama beberapa teman parpol lain gitu. Nah ini makanya kami penasaran sekali karena bagaimanapun lagi-lagi pilpres ini adalah tadi jalan Tuhan yang diimplementasikan, dimanifestasikan dalam pilihan rakyat. Nah, kemudian kita bicara demokrasi tadi sudah jelas Prof Cipta sampaikan bahwa ini kan biarkanlah berkontestasi gitu. Berkontestasi bagaimanapun kita tahu di Indonesia dorongan presiden itu juga adalah efeknya gitu. Tapi kan kita khawatir nanti bagaimanapun kan nggak semua juga happy nih. Bisa aja yang terpilih bukan yang di-endorse oleh Pak Jokowi loh. Misalkan mengendorse tadi Pak siapa? Pak Prabowo ya kan? Misalnya. Tapi kalau yang terpilih bukan Pak Prabowo. Lalu yang menang itu ternyata nggak happy. Wah saya nggak di-endorse nih sama Pak Jokowi dulu. Ya udahlah. Saya nggak mau lanjutkan programnya Pak Jokowi kan bisa aja gitu kan. Nah ini yang kita kan nggak mau terjadi gitu. Kita kan inginnya pembangunan itu bagaimanapun satu sisi ada keberlanjutan. Apa yang baik dari era Pak Jokowi kita lanjutkan. Itu Bang Faldo sebagai perwakilan istana kan begitu. Yang ya baik dari Pak AHY pun dilanjutkan. Oh iya, Pak SBY, ya BLT kan? dilanjutkan. Iya kan. Nah kemudian Mantap. apa yang kurang baik ya kita perbaiki. Kita ubah gitu loh. Nah itulah makanya kemudian Demokrat bersama teman-teman parpol lain ya, ada 2 parpol lain, ada Nasdem dan PKS sedang merintis koalisi perubahan untuk perbaikan Indonesia gitu. Dan lagi-lagi tadi penasaran banget mungkin Bang Faldo bisa bantu menjawab siapa ini yang membisiki Pak Jokowi agar bisa mengendorse di depan publik dan menunjukkan ketidaknetralan yang sangat disayangkan justru menggerus bagaimana citra kita kepada Pak Jokowi yang seharusnya sebagai presiden berdiri di atas semua gitu. Itu yang kami ingin sampaikan untuk awalan. Ya, tapi sayangnya koalisi Partai Demokrat itu yang Indonesia berubah itu nggak kunjung konkret sampai hari ini. Lah Pak Jokowi juga nggak bisa mengendorse-nya. Siapa yang mau di-endorse? Udah jelas Anies. Atau berubah lagi nanti 3 partai itu kan belum jelas. Ya, gini Bang Karni. Kalau dari kami ini jelas kami tidak menunggu endorsement dari Pak Presiden gitu. Karena bagaimanapun 3 partai ini mandiri, independen,
dan juga yang bisa mengajukan capres-cawapres kan nanti adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi 20%. Nah, sehingga kami ini kan punya hak yang konstitusi lah gitu, yang dijaga oleh konstitusi secara legal dan berupaya menyalurkan aspirasi rakyat. Apa nih menjadi keinginan rakyat? Nah, bertiga ini memang kita diskusi ya, semakin hari semakin lengket, semakin dekat, banyak hal yang kita bicarakan karena bagaimanapun ini kan kita akan menghadapi status quo gitu. Apalagi ternyata ada yang sudah di-endorse ya kan oleh Pak Jokowi misalnya, oleh Prof. Citra. Prof. Citra tadi sampaikan bahwa ya ini lagi-lagi ya harus semakin hati-hati nih, semakin berhitung. Karena kita kan semua langkah bagaimanapun menjadi penentu nantinya. Bahkan bicara mengenai momentum deklarasi. Momentum ini kan juga bisa menjadi game changer nanti. Bagaimana kemudian kita ingin pasca deklarasi, koalisi kami ini, itu adanya ya maju saja ke depan. Gerak maju seperti yang disampaikan oleh Ketum AHY. Tidak lagi berbicara mengenai hal-hal lain gitu. Belum bilang, kalau dari awal kita bilang koalisi, tapi ini belum jelas. Apa perubahan yang belum jelas? Apa yang mau dirubah? Apa yang mau diperbaiki? Bagaimana cara menangnya? Kan begitu. Nah, tapi kami tiap minggu sudah bertemu, tim kecil, makin lengket, makin dekat, makin banyak nih kesepahamannya. Karena bagaimanapun apapun hasil kami bertiga, itu kami sampaikan lagi ke internal, kami coba dalami lagi, masukan-masukan rakyat seperti apa ini gitu. Kondisi publik saat ini seperti apa ini, keinginannya seperti apa. Nah itu Bang Karni, kalau kami fokusnya apa aspirasi harapan rakyat. Karena bersama rakyat kami memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Jadi kami nggak menunggu endorse nih dari tempat lain. Karena kami yakin Pilpres itu adalah tahunnya rakyat. Pilpres 2024. Jadi biarkanlah rakyat yang menentukan siapa yang akan dipilih. Mungkin kata Bang Andre Pak Prabowo mungkin ya. Mungkin kata Pak Cipta Ganjar mungkin. Kata Pak Kapitra mungkin Mbak Puan mungkin ya gitu ya. Ya kalau kami mungkin bisa Anies AHY misalnya gitu ya kan. Apalagi kami kan kemarin juga sama seperti kayak Bang Andre, kami habis dari Pontianak Kalbar gitu. Nah di situ juga yang ditanya memang sama dengan Bang Karni. Bang, kapan nih deklarasinya? Loh, kenapa memangnya kita ini nggak sabar gitu, nunggu koalisi perubahan ini segera deklarasi. Karena inilah kami bisa yakin bahwa 2024 Indonesia akan bisa jauh lebih baik. Akan ada perubahan dan perbaikan yang jauh lebih baik. Ini benar ini. Saya habis ketemu teman-teman saya, datang ke konstituen di Kalimantan Barat, itu yang disampaikan. Saya kaget juga, padahal maksudnya tadi ngopi-ngopi dengan teman sekolah gitu. Gak taunya kok tahu-tahu aspirasi itu yang muncul gitu. Nah ini menunjukkan memang banyak sekali dorongan agar koalisi perubahan segera dideklarasikan. Karena ada harapan besar rakyat di sini. Nah itu yang kami perjuangkan, harapan rakyat, bukan endorsement presiden atau elit lainnya. Terima kasih, Bang Karni. Ya betul, tidak menunggu endorsement. Tapi koalisi yang tiga tadi semakin merapat atau malah semakin jauh? Karena begini ya, acar-acarnya kan tanggal 10 November besok nih, deklarasi. Saya dengar itu sampai waktu tidak ditentukan. Gini ya, Karni. Nah inilah indahnya koalisi perubahan gitu. Kami bertiga ini berada di dalam posisi kami berada dalam posisi setara, sejajar. Jadi setiap dari kami silahkan saling sampaikan ide, masukan, keinginan. Nah tanggal 10 November itu keinginannya teman-teman Nasdem. Nah keinginan teman-teman Nasdem ini didiskusikan bersama. Nah teman Demokrat, PKS sama-sama menyampaikan ke internal kami. Nah didiskusikanlah gitu. Ternyata bahwa kesepakatan kami ini masih terus didalami dan dipersiapkan. Karena lagi-lagi ini deklarasi dari koalisi perubahan akan menjadi game changer. Ini momentum yang sangat-sangat penting. Nah inilah kami terus berhitung, kami terus persiapkan dalam ini. Seperti apa ini gitu. Karena lagi-lagi aspirasi masyarakat sudah semakin banyak. Kita juga misalnya mengkalkulasi, katakanlah deklarasinya koalisi dulu misalnya. Atau misalnya deklarasi capres dulu kan begitu. Nah ini lagi kita hitung benar. Apalagi yang lawan kan belum jelas nih sebenarnya. Yang baru agak kelihatan hilal ini kan hanya Pak Prabowo aja. Yang lain kan masih hangat-hangat kuku ya, belum, kalau orang bilang masih jauh ini gitu. Jadi sehingga kami masih hati-hati benar juga, tergantung lawannya juga. Ini kan bagian dari strategi pemenangan. Kita bicara memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Tapi kalau kami nanti tidak menang di Pilpres 2024, ya bagaimana kita bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan Bang Karni. Sehingga momentum deklarasi ini juga menjadi penting untuk kamu hitung terus gitu Bang Karni.
Tapi makin dekat, makin lengket. Bang Karni jangan khawatir, kami bukan hanya bertiga sekarang, sudah berempat. Karena sudah ada Mas Anies sekarang yang ikutan meeting-meeting juga gitu. Ya, itu Bang Karni sebagai tanda. Ya, bagi saya yang penting namanya koalisi perubahan, jangan nanti berubah-ubah gitu ya. Sekarang politisi PDI Perjuangan, Kapita Ampera. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kok rasanya Ibu Mega semakin jauh dengan Jokowi? Ya, Golkar udah dielus-elus, Ganjar. Kemudian dielus-elus lagi, sekarang Erlangga. Sebelumnya Ganjar, sekarang Prabowo. Kok Puan belum dielus-elus gitu loh. Itu jauh Bang Karni, itu jauh di opini tapi dekat di hati. Ya. Saya ingin mengomentari sedikit bahwa pertemuan itu tidak melanggar konstitusi dan etika politik. Karena komunikasi politik itu harus diletakkan di atas kebebasan substantif. Meskipun dia seorang presiden. Kedua, saya juga lihat, saya berpikir tadi, saya tidak lihat tuh Zaki bagaimana caranya Pak Jokowi mengali lubangnya sendiri. Yang ada justru Pak Jokowi sedang menutup lubang-lubang politik. Agar apa? Ada peaceful competition. Itu yang harus penting. Dalam pertemuan itu saya melihat dua hal yang sangat substantif dan sangat penting buat bangsa ini. Kedua, Jokowi memperlihatkan kenegarawanannya. Dia merangkul lawannya, bagian dari, ini kan kumpul kubo nih pemerintah hari ini. Dari rivalnya menjadi kawannya. Dan itu dilakukan oleh Amerika. Ya kan? Ini dilakukan oleh China. Jadi hal ini hal-hal yang baru yang membuat kaget Demokrat. Menganggap itu bukan demokrasi. Ya. Jadi saya melihat Bapak Jokowi memberikan ruang yang besar kepada Pak Prabowo untuk apa? Minimal memberikan imitasi bahwa spirit of fighter itu tidak boleh hilang. Karena Jokowi mempraktekkan itu, 2 kali dia menang, sekali dia menang, 2 kali dia menang. Lalu ada kata kemungkinan. Kemungkinan itu bukan sesuatu yang absolut. Kenapa Jokowi tidak mengambil kewenangan masyarakat sebagai apa? Sebagai penentu. Penentu siapa pemimpin masa depan. Ada kata kemungkinan, tidak mendahului takdir Tuhan itu, Bung. Karena yang menentukan itu ya for day. Ada tangan Tuhan di atas tangan rakyat itu. Maka dibilang kemungkinan. Kalau kata kemungkinan melahirkan spirit baru dalam perjuangan buat Gerindra atau Prabowo, itu bunga dari lubang politik yang ditutup oleh Jokowi. Agar paham demokrat sedikit ya. Terus saya ingin lihat. Yang kedua Bang Karni, ini kematangan seorang politisi yang bernama Jokowi. Seorang politisi itu bukan memukul lawannya. Tapi bagaimana merangkul lawan menjadi kawan. Sehingga apa yang tercipta? Apa yang katakan Valdo? Ada kondisivitas. Apa yang katakan Andri tadi? Ada kesejukan dalam dinamika politik. Tidak lagi, jangan kok Jokowi tidak menginginkan ada nyawa yang 12 orang hilang di Bawaslu. Sampai sekarang gak ketemu. Hanya sebuah kekuasaan. Apa begitu mahalnya? Apa begitu pentingnya kekuasaan presiden sehingga nyawa manusia lebih besar? Kalau di Arab, 1 nyawa itu jauh lebih bernilai daripada bumi beserta isinya.
Ini kompetisi yang per 5 tahun lalu kita harus menumpahkan darah. Komunikasi politik ini yang dibangun, lalu etika mana yang dilanggar? Yang terlanggar adalah perasaan-perasaan tidak nyaman orang menyimpulkan bahwa cara Pak Jokowi itu mendukung calon, lalu merampas hak rakyat sehingga presiden yang akan datang sudah ditentukan di tangan presiden. Itu yang keliru. Kegundahan itu yang harus diredam dulu. Apakah itu melalui teori komunikasi politik atau melalui partai politik yang mengaku lebih demokrasi daripada demokratis sendiri. Kita paham suasana ke depan adalah suasana yang sangat rawan, rentan, dan penuh rintangan. Kalau konflik politik berkembang di tengah ketidakmenentuan semesta ini, maka rakyat akan menjadi korban. Disinilah kematangan Jokowi membangun komunikasi politik. Tanpa kehilangan kebebasan substantif sebagai seorang presiden. Dia bicara di situ. Bukan mengeluarkan keputusan presiden. Orang bisa saja mengikuti apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ya, orang boleh tidak. Karena itu bukan regulasi. Dan dia disampaikan dalam pertemuan partai politik, itulah wadahnya. Saya nggak tahu Demokrat ada di situ nggak ya? Diundang nggak ya? Ada. Harusnya Demokrat juga mengambil peran di situ. Bahwa kompetisi itu tidak di tangan presiden. Instrumen untuk berkompetisi mungkin di tangan partai politik. Tapi yang menentukan kompetisi itu menang dan kalah bukan partai politik dan bukan presiden. Pak Jokowi ingin mengatakan ini permainan fair. Ini pertarungan bebas. Jadi semua kalau Anies datang ya atau Anies undang presiden, Pak Jokowi akan sampaikan juga hal yang sama. Tetapi siapa yang akan dipilih oleh presiden? Pak Jokowi yang tahu. Kalau Pak Jokowi terikat dengan partai yang mengusungnya, tentu kadar partainya yang didukung. Tapi kalau partai juga memberikan kebebasan atau berkoalisi dengan Gerindra, lain lagi ceritanya. Tetapi keputusan PDIP, siapa yang dicalonkan nanti, ada pada ketua umum. Maka ketua umum masih mengamati. Karena bagi PDIP, kalau mengusulkan calon harus menang. Kalau mengusulkan calon terus kalah terus, ya nggak mungkin. Jadi tidak mau bergegabah, tidak mau terburu-buru untuk mencalonkan yang belum pasti. Apalagi koalisinya belum tercipta. Bagaimana mencalonkan suatu embrio yang dianggap menjadi suatu kehidupan baru? Ini masih khayalan. Biarlah kita tunggu dulu Anies dideklarasikan oleh 3 partai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PDIP mau berkoalisi sama siapa? PDIP itu cukup sendiri, Pak Karni. Cukup sendiri. Sendiri. Tadi menyebut kata koalisi, makanya saya Ya, tanya. saya tidak bicarakan itu untuk PDIP karena saya tahu PDIP YouTube mata bisa nyalonkan. Bisa nyalonkan. Bisa nyalonkan, dia mau Cuma bicara. belum jelas siapa yang akan dicalonkan. Oh, melihat kematangan politik para pemain-pemain yang akan datang. Bukan kematangan kader di dalam sendiri. Oh, kadernya diperebutkan orang, coba bayang tadi. Jokowi ngomong aja jadi spirit baru, new spirit. Bisa jadi api itu kemenangan Prabowo. Coba Pak, baru kemungkinan. Apalagi kalau jelas membakar Republik ini. Luar biasa emang. Tapi aneh bagi saya, sekarang ini kalau kita diskusi soal calon presiden, kader-kader PDIP gak ada yang berani datang kecuali Kapten. Oh iya, saya akan menghargai Presiden ILC, Bang. Jadi saya terobos Presiden Jokowi. Pemirsa, dalam politik musim panas dan musim hujan bisa sangat cepat berganti. Itu kata Giuliano Andreotti, mantan Perdana Menteri Italia. Kita rehat saja.
Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sebelum saya mulai, masih ada yang tersangkut satu pertanyaan untuk Kapitra Ampera. Siapa yang Anda maksud calon yang maju kalah? Iya Bang, saya hanya belajar dari sebuah sejarah. Sejarah itu kan menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Dan ada pemenang dalam sebuah pertarungan, ada yang kalah dalam pertarungan. Harusnya yang kalah kan belajar supaya tidak kalah lagi. Dan sudah semestinya yang menang memberi spirit kepada yang pernah kalah supaya lebih bisa menang. Itu aja. Jadi yang dikasih spirit kemarin menurut Anda yang kalah. Oh itu kan dikalahkan 2 kali Bang. Oh iya. Itu lebih baik terus terang. Iya, dikalahkan 2 kali Bang. Nah, cuman yang pengen jadi ini nanti kalah sebelum memulai. Ini yang saya prihatin. Makanya saya minta pada adinda saya ini supaya cepat ada deklarasi. Jangan layu sebelum berkembang. Ya, tadi Abang bilang, ini mau dikasih spot apa sama Pak Jokowi? Polisinya nggak jelas, calonnya juga belum jelas. Kalau Prabowo kan jelas. Orang calon baru tapi orang lama. Puan juga belum jelas. Oh Puan nggak perlu dijelaskan Bang. Nggak perlu dijelaskan. Bukan apa dia akan maju. Tapi Atau kan tidak orang ada lain. deklarasi Bang. Iya. Beda yang sudah mendeklarasikan diri. Ya, kan partai di sini kan belum Oh itu dia Bang. Itu Belum yang saya ada. patah namanya Bang. Kalau di film masa lalu saya patah. Iya. Gimana mau terbang kalau saya sebelah? Yang 2 lagi belum ngasih sayap. Gak bisa take off tuh Bang. Kalau bahasa Valdo. Boleh. Bukan. Komen itu dia. Iya. Gini, kalau kami bertiga ini memang kita persiapkan betul. Lo jelaskan dulu siapa 3 ini. Ya, ada berenam nih kita nih. Demokrat, ada Nasdem, ada PKS. Kita udah intens ketemu hampir tiap minggu, bahas banyak hal. Kita bicara pertama mengenai platform perubahan seperti apa, bicara mengenai desain pemerintahan, kita bicara mengenai program pemenangan, dan kita bicara juga mengenai kriteria pasangannya, capres, cawapres, lalu bagaimana cara menentukan. Dan tadi satu timing. Timing itu juga menjadi penting atau momentum deklarasi. Ini kita selesaikan dulu semua. Bukan bukan yang lain-lain. Jangan yang lain. Ini adalah timing, momentum deklarasi gitu. Emang 1 triliun maksudnya apa tuh? Bukan. Ini adalah momentum deklarasi bagaimana timing ini juga menjadi penting. Jadi kami hitung bener ini, kami dalami bener. T ini Diskusi investasi bersama. politiknya di mana nih? Apa? Yang T tadi investasi politik atau apa itu? Timing. Timing Bang. Aduh. Timing untuk investasi politik atau timing apa? untuk momentum deklarasi. Oh gitu. Gitu. Karena ini menjadi penting tadi. Lagi-lagi kami Saya ini pikir bertiga 1 T bagi 2 gitu ya? Bukan Bang. Ini sama-sama bertiga ini kan saling sejajar, setara. Sehingga semua hal disampaikan, didiskusikan bersama, diputuskan bersama. Bukan ada satu mendominasi yang lain. Nah kami nggak main koalisi yang kayak gitu Bang. Kemudian yang kedua kami juga tidak ingin ketika ternyata sudah deklarasi, belum membahas apa-apa gitu. Baru mau ngomong visi misi, baru ngomong calon presiden, calon wakil presiden, kan mau. Karena kami inginnya begitu kami deklarasikan, kita udah langsung kick off-nya, udah langsung melaju. Cepat dan kencang tanpa perlu berbicara ke belakang. Kira-kira gitu Bang Kardi. Baik. Wah, saya Sekarang- sedikit ya Bang. Tapi ini kan sudah dideklarasikan. Oleh Nasdem. Itu kan bagian dari kami 3 itu Bang. Loh itu internal. Internal, Nah bebas. artinya begini, setelah dideklarasikan oleh Nasdem, ini kan menyusul memberikan apresiasi dan memberi dukungan. Saya baca itu. Statement AHY, statement Saiku. Kenapa nggak punya keberanian untuk langsung bergabung lebih dahulu? Nah, Ini inilah. jangan-jangan menunggu T yang sebenarnya nih. Nah, inilah bedanya gitu. Kalau kami lihat, Mas Anies kan dideklarasikan Nasdem melanjutkan dari Rakernas. Ada 3 nama, diserah pada Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum, diputuskan. Akhirnya deklarasi di Oktober.
Lah kalau dari kami sendiri, dari Majelis Tinggi Partai Demokrat belum memutuskan gitu. Lalu juga misalnya PKS masih keluar 5 nama, nanti baru akan diputuskan di bulan Desember. Nah inilah makanya memang agak berbeda karena kami ini kan Koalisi Perubahan 3 ini berdiri sejajar setara membangun kultur baru. Orde kolaborasi, bukan satu mendominasi dan seakan-akan tidak butuh yang lain. Nah ini bedanya nih gitu. Asal Mungkin jangan ada kami yang- asal jangan kami mencari kambing hitam aja ya. Oh enggak lah, ya, ini beda ini kan. Beda ya? Beda dengan era mungkin sebelumnya kalau koalisi ada yang mesti mengintimidasi, menekan dulu atau enggak. Kita bertiga solid ya dan saling dukung satu sama lain. Nah inilah perbedaannya mungkin agak sulit dipahami untuk yang tidak terbiasa berkolaborasi dan terbuka dengan semua. Nah ini bedanya di situ. Karena kami tidak bermain di ruang gelap. Makasih, Bang. Itulah demokrasi. Harus ini. ada perbedaan, jangan sama Bener. semua. Sepakat Bang kalau itu. Baik, sekarang Yunarto Wijaya, pengamat politik. Sebagai pengamat politik ini apa namanya pernyataan presiden yang kemarin ditujukan kepada Ganjar, habis itu kepada Erlangga, baru-baru kepada Prabowo. Ini pengamat politik melihatnya bagaimana ini? Iya, makasih Bang Arni. Pertama, udah lama banget nggak acara seperti ini ngumpul. Yang menariknya adalah seingat saya, ketiga orang ini pernah ditafsirkan berseberangan dengan Pak Jokowi. Tapi suaranya sekarang halus sekali, agak berbeda. Saya jadi mengerti perbedaan cara bicara orang di oposisi dengan menjadi bagian dari penguasa. Memang ada ciri-ciri suara mapan, saya nggak tahu apa gitu ya. Tenang sekali. Yang kedua mungkin sedikit mengomentari Bang Herzaki agak hati-hati gampang diskak kalau saya agak hafal dengan gaya Bang Andre ya. Sebelum diambil alih Bang Andre, jadi kalau disebutkan seakan-akan ada calon yang kasihan kok harus menunggu endorsement dari presiden. Padahal pemilu itu kan suara rakyat, suara Tuhan katakanlah seperti itu. Tapi ada calon yang seakan-akan kalau dari diceritakan tadi, ini tidak menunggu endorsement dari presiden. Tapi jadi atau tidaknya menunggu endorsement dan persetujuan mantan presiden. Nunggu SBY. Nah, itu lebih kasihan maksud saya. Jangan sampai seperti itu kalau memang katanya sederajat. Nah, Mas, Bukan satu sosok. balik ke laptop, Bang Karni. Ketika dulu Rakernas Projo bulan Mei, semua media ramai memberitakan tentang dukungan Jokowi ke Ganjar. Sebetulnya sebelumnya juga pembicaraan warung kopi, gosip-gosip politik, tapi mungkin masih masa pandemi ya, jarang masuk ke talk show. Orang berbicara ketika banyak melihat billboard Erlangga, billboardnya Puan, lalu di berbagai macam area kita melihat Erick Thohir misalnya, orang menduga-duga, loh kayaknya apa anak emasnya Pak Jokowi sekarang Erick Thohir misal. Apakah kemudian Pak Jokowi sudah setuju dan berdiskusi dengan Ibu Mega sehingga kemudian Puan diperbolehkan pasang billboard kepak sayap dan lain-lain itu misalnya. Termasuk Erlangga. Artinya kan di sini kita melihat ada perubahan yang sangat dinamis. Yang belum bisa dikerucutkan. Di situ ada dua pilihan, dua tema besar yang bisa disimpulkan kan adalah kacamata pertama melihat Jokowi bermain banyak kaki. Di salah satu media Tempo seingat saya ada tema itu di majalah kalau saya tidak salah kemarin. Atau pilihan kedua, Jokowi sebetulnya bukan sedang mengendorse salah seorang nama-nama yang kita sebutkan kita sebutkan tadi. Tapi Jokowi sedang mengendorse dirinya supaya tidak hilang dari panggung politik di akhir masa periode kepemimpinannya, yang itu dalam terminologi politik sering disebut dengan lame duck government secara elektoral. Nah kita coba bedah satu persatu. Yang pertama kalau kita mau bicara mengenai banyak kaki, jauh-jauh hari banyak sekali yang ditafsirkan minimal mendapatkan restu. Semakin dekat menjelang masa pemilu atau kampanye, suara Jokowi semakin eksplisit. Dan namanya makin mengkerucut kepada nama-nama tertentu. Kalau kita mau kerucutkan ada dua nama yang paling eksplisit disebutkan. Dan kalau kita lihat di situ,
pertanyaannya kan kenapa Ganjar dan Prabowo? Kalau bicara jauh-jauh hari, tentu saja Pak Jokowi harus berdiri di atas semua kekuatan politik karena memang dia memiliki dua identitas, suka atau tidak. Walaupun menurut saya itu cacat sistem presidensil, kira-kira gitu ada Bung Ferry ya. Dia adalah presiden yang adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang seyogyanya itu kita masuk dalam logika etika politik tidak mengendorse siapapun. Tapi adalah fakta dalam keanomalian sistem presidensial kita, siapapun yang terpilih dalam sistem yang anomali ini, dari Gus Dur, Ibu Mega, lalu ketika pemilihan langsung ada SBY, ada Jokowi, mereka semua seakan-akan menjadi pemimpin koalisi. Itu fakta juga secara de facto. Itu yang menyebabkan kenapa endorsement itu muncul. Nah, jauh-jauh hari dia berdiri di atas semua kelompok. Tapi kenapa belakangan kok makin eksplisit? Kok gayanya, kalimatnya makin belak-belakan? Karena sekarang memang sudah dekat dengan masa pemilu dan prasyarat ketika seseorang ingin mengendorse jagoannya kan adalah prasyarat pertama betul chemistry. Seperti yang dibanggakan Bung Andre, dibanggakan Ganjaris, dibanggakan mungkin pengikutnya Mas Erlangga dari Golkar. Dan saya atau pengikutnya Erick Thohir begitu, dan kita bisa membaca dari gestur minimal orang-orang ini memang memiliki chemistry baik dengan Jokowi. Minimal mereka menjadi menteri tidak dipecat oleh Jokowi. Kalau dipecat oleh Jokowi kan artinya ada pola pikir, visi misi dan chemistry yang tidak sama. Itu yang menyebabkan Anies sudah pasti chemistry-nya harusnya lebih jelek. Pernah diberikan kesempatan kerja, Jokowi nggak cocok, kira-kira gitu. Nah, tapi begitu masuk kepada masa menjelang pemilu, kenapa dua orang ini muncul? Masuk ke prasyarat kedua, selain chemistry, tentu saja kalau kita pengen jagoin seseorang kan kita pengen yang punya peluang menang. Nah, kebetulan riset-riset atau survei membuktikan dua orang ini punya peluang menang. Chemistry-nya sama tapi elektabilitasnya 1%, 0,2% buat apa? Ini pertarungan. Tapi ketika elektabilitasnya 30%, di atas 20% dan chemistry-nya sama, itu kan kemudian menjadi sesuatu yang realistis untuk bisa dijadikan action untuk didorong. Nah, ini kemungkinan pertama kalau betul Jokowi memang mengendor sosok yang sudah disebutkan dan sudah bisa kita tebak, Ganjar atau Prabowo. Tinggal pertanyaan nanti kalau mengkerucut ke satu nama, siapa? Yang menarik adalah menurut saya lebih sulit buat Jokowi mengeluarkan kalimat atau endorsement itu malah kepada Ganjar. Karena ada otoritas yang harus dia lampaui di sini. Sebagai sesama kader PDI Perjuangan, di situ ada Ibu Mega. Pak Prabowo, dia bisa leluasa berbicara sebagai pemimpin koalisi, saya dorong Pak Prabowo, tidak ada otoritas yang dilampaui. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, jangan-jangan saya malah berspekulasi, ini adalah upaya Jokowi tadi untuk menempatkan dirinya terus ada di panggung politik elektoral menjelang masa berakhirnya kepemimpinannya. Dia tidak mau menjadi lame duck government. Bahkan kalau kita mau coba lihat secara kronologis, kenapa sih tiba-tiba muncul isu 3 periode? Lalu kemudian 3 periode agak redup, muncul lagi perpanjangan periode dengan berbagai macam alasan. Lalu kemudian muncul mengenai Ganjar. Muncul lagi kemudian mengenai Prabowo. Di semua isu tersebut, pusat perhatiannya adalah Jokowi. Jadi kalau mau dispekulasikan seperti itu, menurut saya ini adalah kecerdasan berpolitik seorang Jokowi sebagai politisi ya. Belajar dari pengalaman sejarah SBY yang sangat kuat pada saat menang 2009 dengan 61%, tapi kemudian menjadi penonton di tahun 2014 dan berimplikasi pada kebingungan, mohon maaf ya istilah saya, pada Partai Demokrat untuk mengambil positioning politik apa. Pada saat pemilu baru tanggal 30 Juni berani menyatakan dukungan kepada Prabowo Hatta di ujung 2014. Ketika sudah terbentuk partai koalisi, partai oposisi, Partai Demokrat menggunakan istilah baru, kita partai penyeimbang. Tidak barisan koalisi, barisan oposisi. Itu yang menyebabkan kemudian pertama lame duck government itu terjadi secara elektoral menjelang pemilu.
Di sisi lain kemudian juga SBY sangat cepat hilang dari panggung politik nasional. Sebagai seorang presiden yang pertama kali loh bisa 2 kali lancar dalam memimpin pemerintahan. Itu yang spekulasi saya ya, mencoba membaca mengenai Jokowi. Nah, tetapi yang saya harus berikan catatan kritis adalah pertama kepada calon-calon yang geeran didukung oleh Jokowi ini. Yakin dukungan Jokowi akan memberikan keuntungan? Nah, breakdown lah, kita punya data. Suara dari Ganjar dan Prabowo berbeda. Basis suara Ganjar itu adalah basis pemilih dari Pak Jokowi 2 kali pemilu. Karena dia punya banyak kesamaan. Suara Pak Prabowo adalah investasi tersisa dari 2 kali dia ikut pemilu dan kebetulan diposisikan sebagai antitesis Jokowi. Logikanya kalau saya, buat Pak Prabowo ini merugikan. Buat Ganjar ini menguntungkan. Tapi entah buat Ganjar atau Prabowo, Jokowi tetap untung, kira-kira gitu. Yang kedua buat Jokowi catatan kritisnya menurut saya adalah tetap Jokowi harus menyadari kekuatan terbesar dia untuk menjadi endorser itu bukan seberapa sering dia mengeluarkan statement atau mengeluarkan gimmick mendukung A atau B. Tapi apakah dia bisa memastikan kepuasan publik terhadap Jokowi sampai menjelang masa pemilu itu tinggi atau tidak. Kalau rendah dukungan dia itu malah bisa jadi blunder buat yang didorong. Sehingga itu yang menurut saya perlu menjadi pusat perhatian, kritik-kritik dari teman-teman Demokrat, PKS, kenapa tidak fokus saja dalam situasi yang katanya gelap. Menurut saya secara tidak langsung, secara substantif, itu sebetulnya memang hal yang harus dilakukan oleh Jokowi. Kalau dia fokus, dia bisa buktikan kepuasan publiknya terhadap SBY jauh lebih baik di masa akhir kepemimpinannya. Dia bisa kemudian membuat terobosan dan membuktikan bahwa dia bisa jadi kingmaker yang tidak pernah bisa dilakukan oleh SBY. Itu Bang Arni. Baik, tadi Anda menyinggung soal yang pernah membantu presiden karena chemistry-nya nyambung, dan itu sekarang juga jadi kenapa Prabowo yang ditunjuk, karena berarti nyambung. Sampai hari ini Prabowo masih menteri. Tapi kalau soal yang di jalan digantikan, itu rasanya hampir semua partai kecuali PDIP ada anggotanya yang digantikan di tengah jalan. Apakah berarti tidak prestasi? Kan menurut Karwan juga. Bisa saja visi berbeda. Bisa saja misinya juga berbeda. Itu pertanyaan saya. Iya, ini memang subjektivitas seorang Jokowi ya, Bang Karni ya, dalam memberikan penilaian, dan kita nggak bisa menggunakan indikator tertentu, tapi makanya bahasanya kan adalah chemistry. Tapi yang menarik kan adalah sebenarnya ketika kita melihat kok belakangan munculnya nama Prabowo dan Ganjar saja. Artinya memang di sini kita mulai bisa melihat dorongan Jokowi ini sifatnya tidak restu lagi. Bukan basa-basi politik lagi. Karena dia mengeluarkan nama yang ketika kita baca di survei memang punya peluang menang. Memang kemungkinan akan bisa membentuk koalisi. Memang kemungkinan akan masuk ke dalam pertarungan. Di sini kan kemudian kita malah bisa melihat dari 2 kacamata. Apa mereka yang sedang mendompleng Jokowi, menunggu endorse dari Jokowi, atau Jokowi yang sebenarnya sedang mendompleng mereka untuk kebutuhan tidak menjadi lame duck tadi. Kalau saya melihatnya seperti itu. Baik. Ada tanggapan dari yang lain? Kayaknya juru bicara malam ini diplomat. Gini, Bang Karni, Ya, boleh saya. Tadi ada pernyataan berkali-kali kalah. Itu bukan beliau. Bukan. Itu dari PDIP. Gak apa-apa. Saya ingin menyampaikan, Pak Prabowo selalu menyampaikan, kalau pendekar itu kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Saya ingin menyampaikan, Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, pendekar itu kalau jatuh bangkit lagi, jatuh
bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dan sejarah juga mencatat banyak tokoh kalah berkali-kali. Ya, Bu Khofifah kalah 2 kali dengan Pak Dekarwo, yang ketiga beliau menang. Pak Prabowo kalah 2 kali dengan Pak Jokowi. Abraham Lincoln juga kalah berulang-ulang kali. Tapi akhirnya beliau menang menjadi presiden Amerika. Beliau meninggalkan legasi terbesar dalam sejarah Amerika. Dan insya Allah wiswayahe itu yang terjadi di 2024. Pak Prabowo akan jadi presiden, ya, dan beliau akan meninggalkan legasi terbesar dalam sejarah peradaban Republik Indonesia. Begitu Bang Karni. Ya, Kapitra juga berdoa begitu. Sedikit Bang, kita ini kan harus punya empati pada yang sering kalah. Makanya perlu didoping, kasih vitamin supaya yang jatuh bangun terus nanti nggak bangun-bangun gitu kan, didoping dulu. Dan kita Pak Jokowi kan memperlihatkan bagaimana begitu besar jalan diberikan kepada Prabowo. Kalau kalah lagi, ya mulai lagi lah. Jadi Bang Karni, saya ingin sampaikan tadi kan clear ya. Kalau kita baca tadi cerita dari awal, kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo kan saya jelaskan. Bahwasanya chemistry-nya yang disampaikan Mas Toto jelas. Pak Prabowo dan Pak Jokowi chemistry-nya terbangun. Jadi intinya apa? Pak Jokowi itu memang merasakan bahwa Pak Prabowo lah yang layak melanjutkan estafet kepemimpinan beliau. Sehingga beliau terang-terangan dalam 1-2 minggu terakhir ini baik di Indo Defense maupun di HUT Perindo. Bagi kami ini memicu semangat untuk bekerja. Jadi insya Allah kita akan taat konstitusi, kita akan semangat bekerja dan insya Allah kita akan memenangkan Pak Prabowo melalui mekanisme pemilu yang jujur dan adil. Dan tema yang disampaikan Pak Jokowi di HUT Perindo itu persis sama dengan tema Rapimnas Gerindra berapa bulan yang lalu yang mendeklarasikan Pak Prabowo bahwa menghadapi pemilu 2024 harus dilakukan dengan riang dan gembira Bang Karni. Ya, saya dukung Andre. Wakilnya itu. Ini kalau komen tentang Mas Toto tadi sedikit. Ya boleh. Nah, izin sedikit aja. Kalau kami lihat begini Mas Toto gitu. Bahwa Pak SBY itu memilih jalan di 2014 adalah ingin memberikan ruang yang sama untuk semua. Karena beliau adalah seorang demokratis ya. Pendiri Founding Fathers Partai Demokrat ya. Kemudian beliau seorang yang demokratik. Sehingga tidak berusaha menunjukkan preferensi kepada siapapun sebagai seorang presiden ketika itu. Karena bagaimanapun beliau tahu endorsement beliau saat itu juga akan sangat kuat gitu loh untuk mendukung salah satu kalau itu dijatuhkan kepada salah satu pihak. Sehingga beliau memilih untuk netral. Jadi nggak ada sebenarnya dukungan yang kami tahu dari Pak SBY secara langsung nggak ada. Nah kalau bicara mengenai partai lain lagi itu satu. Jadi netral deh. Jadi netral karena itulah demokrasi seharusnya. Karena kan menjadi tidak fair. Bagaimana presiden harus berdiri di atas semua. Memang tadi Mas Toto bilang bisa jadi ya. Kalau gitu akibatnya menjadi lemdak. Loh itulah pilihan. Kita ingin orang yang mengoyak-ngoyak demokrasi agar tidak menjadi lemdak. Atau kita memilih agar demokrasi kita tetap kondusif dan baik ke depannya gitu. Tetapi orang membilang kita adalah lemdak. It's okay, kata Pak SBY yang penting demokrasi harus tetap tegak dan makin kondusif gitu. Itu lebih penting. Kepentingan Indonesia dibandingkan kepentingan seorang SBY atau kepentingan Partai Demokrat. Itu kira Mas Toto, boleh Sedikit Bang Karni, ini biar informasi berimbang ya. Saya agak tidak nyaman dengan bahasa seakan-akan peristiwa yang satu memperlihatkan yang satu lebih negarawan, yang satu tidak. Saya harus mengatakan dengan perimbangan informasi. Yang pertama adalah Demokrat tetap menyatakan dukungan resmi dan SBY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Tanggal 30 Juni seingat saya, 2014. Yang kedua kalau mau berbicara dalam konteks kenegarawanan, dalam konteks sistem presiden yang benar, janganlah kemudian diklaim bahwa itu adalah milik SBY ketika beliau pernah memberikan contoh seorang kepala negara kemudian mengemban 4 jabatan di partainya sendiri. Yang itu kemudian bisa menyita waktu luar biasa. Jadi yang saya sebutkan tadi,
kita kritik Jokowi terhadap beberapa cacat logika sistem yang menurut saya bisa kita kritik ya. Bagaimana konteks tiket parpol, bagaimana konteks kenetralan dalam mengendorse untuk pemilu berikut. Tapi saya harus nyatakan dengan jelas sejarah dan fakta empiris memperlihatkan tidak ada satupun presiden kita yang masuk ke dalam perilaku, kultur, dan sistem yang kita bisa kemudian simpulkan sebagai negarawan. Termasuk SBY dan Jokowi. Baik. Tadi misal beliau ini seolah-olah SBY kan berdiri di tengah. Tidak ke partai mana, tidak mengendorse yang mana. Ya, tapi berdiri di tengah itu nggak selalu baik juga. Anda kalau berdiri di perapatan jalan, Anda bisa ditabrak dari kanan, atau ditabrak dari kiri, atau dari belakang, atau dari depan. Kata Margaret Thatcher. Sekarang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Terima kasih Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak dalam rangka mendukung Pak Andre menjadi... Kalau dibicarakan topik inti yang kita diskusikan hari ini, saya teringat satu tulisan ditulis oleh Mark Cho di sebuah jurnal internasional. Dia menuturkan bahwa pemilu itu adalah panggung drama politik terbesar. Dalam berbagai hal banyak yang bisa terjadi. Tadi sudah disinggung ya oleh Mas Toto dan Pak Datuk, bisa terjadi perubahan musim. Dan perubahan musim itu bisa membuat suasana panas baru. Dan bagi para politisi itu juga penting. Saya yakin Mas Toto dan Prof. Cipta belajar hal yang sama dengan saya, bahwa kadangkala suasana panas itu diciptakan untuk mengelompokkan para pemilih. Minimal bisa dibaca. Nah, panggung-panggung besar yang terjadi saat ini bisa jadi ke arah itu. Dan kalau mau dilihat ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam berbagai hal, tentu tidak bisa dilihat hanya sekedar dari logika politik ini lumrah ya. Ada hal lain yang bisa dibaca. Misalnya satu, secara konsep konstitusional, pasal 6 ayat 2 kita mengatakan bahwa partai atau gabungan partai politik yang mengajukan calon presiden dan atau wakil presiden. Jelas bunyinya partai. Dan kalau kita mau ingat bahwa Pak Presiden Jokowi itu adalah petugas partai menurut Bu Mega. Tiba-tiba suara yang dimunculkan berbeda atau belum sama dari suara partai yang mestinya harus terlebih dahulu bicara. Ini kan problematika tersendiri di internal partai politik yang mendukung Pak Presiden Jokowi. Kenapa Pak Presiden membicarakan hal yang belum diputuskan oleh partainya? Kedua, hal lain yang menarik mungkin diulas adalah sikap inkonsistensi Pak Presiden Jokowi. Contoh, tadi Mas Toto sudah menyinggung dalam musyawarah projo, beliau seolah-olah menyinggung Ganjar begitu ya. Ada calon di dalam ruangan ini. Tapi sikap itu berubah ketika Nasdem mengumumkan Pak Anies sebagai calon. Dalam sebuah HUT ya, di sebuah partai disampaikan bahwa ojo ke susu, jangan buru-buru mengumumkan calon presiden. Jadi kontradiktif dengan pernyataan hari ini, beliau yang kemudian menyebutkan, tuh ada calon presiden tuh. Calon dari calon gubernur Sumatera Barat yang akan jadi calon presiden. Cocok. Kalau Pak Andre belum mengerti ucapan saya ulangi. Untuk dipotong di Jadi kenapa kemudian Pak Presiden mencoba ya melakukan langkah-langkah yang menurut saya tidak konsisten. Di titik ini ada problematika etis
yang mestinya harus hati-hati betul dipertimbangkan oleh Pak Presiden. Belum lagi kalau kita bicara konsep yang disebut oleh Pak Toto tadi, bahwa dalam sistem presidensial yang benar, gak ada calon presiden dari partai A mengunggulkan calon dari partai B. Karena kalau kita mau bicara konsep misalnya kotel efek ya, perimbangan suara presiden kepada dengan suara parlemen, sikap seorang presiden yang punya banyak pemilih itu tentu akan punya konsekuensi tersendiri kepada pemilih partainya. Jadi dampaknya bukan saja kepada potensi naiknya suara Pak Prabowo, walaupun Mas Toto mengatakan ada perbedaan ruang ya antara pemilih Pak Jokowi dan Ganjar dengan pemilih Pak Prabowo. Tapi mau tidak mau orang mungkin akan memikirkan jangan-jangan apa yang disuarakan Pak Jokowi ini merupakan alternatif dari kepentingan lain dari partainya. Dan itu tidak sehat bagi partai sebagai petugas partai. Nah saya tidak tahu ya apakah Bu Mega mestinya menegur atau kemudian bertindak sebaliknya. Karena bagaimanapun di antara banyak kekalahan Pak Prabowo, ada kekalahan Bu Mega di dalamnya. Bang Kapitra. Jangan lupakan itu ya. Bisa saja kekalahan yang kedua atau pertama dari Pak Prabowo itu penyebabnya Bu Megawati. Bukan tidak mungkin. Jadi saya melihat memang dari konstruksi etis politik dengan anomali sistem, katakan begitu ya, dari Mas Toto, memang ada hal yang patut dipertanyakan. Meskipun beliau mengatakan dengan kondisi seperti ini, dengan partai politik yang tidak jelas arah dukungan dan koalisinya, wajar saja Presiden mencoba membangun alternatif politik lain, tetapi menurut saya tidak sehat. Terutama dari memastikan agar partai politik kita betul-betul terkonsolidasi dengan baik. Mestinya Presiden memastikan pilihannya itu berdasarkan partai, apakah ke Mbak Puan atau kepada Ganjar. Nah sejauh ini terjadi tarik-menarik, saya tidak melihat ada dominasi partai di dalamnya. Dalam konteks tertentu mungkin orang akan melihat ini pilihan Presiden Jokowi. Tapi kalau mau membangun partai lebih baik, mestinya Pak Jokowi menegakkan ruang etik di internal partai. Bahwa sebagai orang yang dimajukan oleh partai, maka dia juga harus mendukung orang yang dipilih oleh partai. Sejauh ini tidak ada. Dan enak betul Pak Prabowo mendapatkan, saya pikir ini umpan lambung yang betul-betul harus kita lihat tadi disikapi oleh Gerindra dengan sangat baik. Dan bagi saya ini bukan tidak mungkin akan menjadi konflik baru di internal partai, atau setidak-tidaknya ini kita bisa melihat ya bahwa konflik itu semakin panas di internal partai Pak Kapitra Ampera dengan keluarnya pernyataan Presiden. Begitu Bang Karni. Baik. Yang saya takutkan itu pertanyaan Bang Karni sebenarnya. Karena tadi Valdo sudah bagus sekali menari di gendangnya Pak Jokowi, tapi begitu masuk gendangnya Bang Karni hampir terpleset. Enggak, kalau pakar tata negara sudah bicara, itu udah kesimpulan dari diskusi. Bisa ditanggapi Bang Karni? Ya, Bang Karni bisa ditanggapi. Bisa ditanggapi. apa tuh? Boleh ditanggapi ini, Ferry. Emangnya punya modal? Enggak, saya tanggapi dulu. Silakan. Ya, Ferry kan tidak paham bahwa politik itu ruang yang digelapkan. Kalau sebagai orang hukum, secara politik dia masuk dalam kegelapan sehingga analisanya juga gelap. Karena dia tidak mengerti bagaimana komunikasi politik dibangun Jokowi sebagai seorang yang sangat matang dalam politik. Saya mengasih indikasi bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi, katakanlah ya, kalau dipakai sebagai petugas partai, nggak ada teguran udah
dari ketua partai. Karena itu kematangan politik yang nggak bisa dibaca. Ada kultur politik di situ. Orang hukum nggak belajar itu bang, jadi susah emang. Ya. Kalau gelap, jadi beraba-raba kemana-mana. Yang saya takutkan bukan itu. Ya saya takutkan sesungguhnya Anda tidak ngerti apa yang terjadi antara Ibu Mega dengan Jokowi. Nah, kan itu yang abang takutkan. Bukan yang saya takuti. Ya, itu ya bedanya itu. Ya, saya melihat suasana kebatinan. Ya, kompetisi ini mau dibuat sedemikian rupa agar ada family competition di situ. Kompetisi keluargaan. Sehingga yang menang tidak berang, ya. Yang kalah tidak menjadi beringas, yang menang tidak menjadi sangar gitu. Hanya satu pertanyaan saya. Nah, Anda paham nggak sekarang ini kalau dibaca sebagai pengamat politik bahwa ada kecanggungan antara hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi. oh itu kan analisa di luar. Di dalam mana-mana aja bang. Seperti tadi Sperry ngatakan tadi, dia bilang emang bikin panggung yang suhunya harus tinggi, harus panas supaya bisa memetakan. Kalau itu saya setuju. Sehingga ada peta pemilih itu jelas. Ini Saya boleh tes merespon water. Bang, karena beliau sudah setuju ya. Oh yang Tapi- satu ini yang tadi enggak. Nah, itu Kita memang masih dikunci. problematika orang politik yang tidak belajar ilmu kepemiluan. Ya. Dia ambil yang dia suka tapi buang yang dia tidak suka. Itu problematika betul. Padahal tadi Mas Toto sudah mengatakan harusnya dalam konteks yang baik presiden harus menyuarakan apa yang diinginkan partai supaya suara partai menjadi sekian bertahan, kian baik begitu ya. Tetapi dalam politik anomali memang ini timbul pertanyaan. Nah masa kita mengikuti politik anomali? Nah Bang Kapitra mau menceritakan yang menyenangkan hati Pak Jokowi dan menyenangkan hati Pak Prabowo sekaligus. Kadang menghina Pak Prabowo, kadang memuji Pak Prabowo. Mestinya menurut saya yang mau diluruskan itu adalah bagaimana sistem politik kita patuh dan taat dengan kepentingan konstitusi. Bukan kepentingan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apalagi kepentingan Pak Kapitra Ampera. Ya, saya ingin tanya. Konstitusi apa, undang-undang apa yang dilanggar oleh Pak Jokowi? Saya sebut tadi. Tidak ada. Saya Undang-undang yang mengatakan dilanggar. bahwa yang berhak secara konstitusional. Itu mengusulkan, tapi ada kebebasan substantif orang dalam politik menjadi patsun yang juga harus dihargai oleh siapapun. Ya tadi Nah Pak, apalagi itu ada kata bersayap di situ. Dan tadi juga kita akan bahwa Pak Jokowi juga cari spot ke calon yang lain. Membaca politik itu jangan seperti membaca kitab suci, nggak ketemu dia. Karena di balik huruf yang dibaca itu ada makna yang tidak terbaca. jadi begini Bang, bukan maksud Belajar saya dulu mengajarkan. politiknya Dinda. Bukan ya. saya mau mengajarkan Abang soal politik Ya, ya. belajar dulu dengan politik Walaupun ini. partai politik Abang pindah-pindah ya. Tapi saya mau Oh mengatakan, saya nggak pernah. saya mau katakan begini Saya nggak Bang. pernah pindah politik, salah itu. Saya mau mengatakan Tunjukkan dulu partai politik mana yang ya sepindahkan. minimal dukungan lah pindah-pindah. Tidak, Ya, tidak ya, pernah. Nah ya, saya mau ya mengatakan jadi pribadi jangan. Iya makanya partai politik mana yang saya pertama masuk partai politik hanya PDIP. Tapi saya pernah dicalonkan oleh Demokrat jadi calon gubernur Sumbar. baik. Ah, itu bedanya. Itu bedanya. Baik. Cukup. Pemirsa, politik itu adalah kegilaan banyak orang untuk keuntungan segelintir orang. Alexander Pope, sastrawan Inggris. Kita ketemu LC akan datang.